Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junurus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ketenangan, kenyamanan, keamanan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa mampu menunaikan kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki segalanya, yang bisa menghadirkan kita ke tempat yang mulia ini, yang memudahkan kita untuk menunaikan sholat isya berjamaah. Karena tanpa dimudahkan dan dihadirkan oleh Allah, belum tentu kita bisa hadir di tempat yang kita cintai. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang mampu dalam keadaan sehat tetapi tidak bisa hadir untuk menunaikan kewajiban selain ibadah puasa. Itu artinya kita bersyukur pada malam hari ini karena atas hidayah dan taufik Allah lah kita bisa menjalankan aktivitas ibadah pada malam hari ini. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada keluarga sahabat dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan menjadi bagian umat yang diakui dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, menciptakan makhluk di alam dunia ini agar senantiasa menjadi Abdullah, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang pertama, dunia diciptakan oleh Allah, bumi diciptakan oleh Allah, hanya dipersiapkan bagi orang-orang yang saleh, artinya orang-orang yang melaksanakan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti orang yang tidak beriman tidak menikmati dunia ini. Kalau lihat yang paling banyak dan paling menikmati alam dunia ini mungkin bisa saja orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tidak boleh lupa diri bahwa bumi ini diciptakan hanya dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan manusia agar menjadi hamba-hamba Allah yang taat? Karena Allah telah membuat atau menciptakan tempat yang penuh kenikmatan, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui ibadah puasa yang telah kita lakukan selama 22 hari, dan insya Allah 7 hari ke depan mudah-mudahan menjadi wasilah kita mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ibadah bisa diukur dua ukuran, Pak. Yang pertama, ukurannya adalah jadi atau sah. Itu diukur dengan kacamata ilmu pengetahuan, baik secara fikihnya, yaitu memenuhi syarat dan rukunnya, baik itu sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lain. Kalau itu dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya,
maka ibadah itu dikatakan jadi atau sah. Mengukurnya dari awal sampai akhir seperti salat, mulai dari mengucapkan kalimat takbiratul ihram sampai dengan membaca salam, memenuhi rukun dan syaratnya, maka salat tersebut dikatakan sah atau jadi. Lalu ukuran yang kedua adalah diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengukur salat kita diterima oleh Allah atau ibadah puasa diterima oleh Allah? Diukurnya dengan karakter atau akhlak setelah pelaksanaan ibadah tersebut. Kalau seumpamanya sebelum melaksanakan puasa di bulan Ramadan khususnya, untuk menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala ada sifat malas atau lalai, tetapi begitu masuk Ramadan maka salat berjamaahnya pun giat, membaca Al-Qur'annya pun, dan ibadah-ibadah sunnahnya terdorong, termotivasi untuk menunaikannya. Kalau itu berlanjut setelah pasca Ramadan menjadi lebih baik lagi, menjadi meningkat lagi, berarti ukuran ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau setelah kita melaksanakan sholat, setelah kita melaksanakan puasa atau melaksanakan ibadah haji, tapi akhlaknya lebih buruk, bukan meningkat, berarti salah satu ibadah kita tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka qabul itu merupakan mabrur atau mabruroh. Kalau mabrur-mabruroh itu diberkahi oleh Allah, pasti diterima ibadahnya. Kan seringkali kita mendengar kalimat mabrur-mabruroh itu kalau ibadah apa Pak? Haji kan Pak. Bahkan kalau Bapak berangkat haji keliling tuh, bahkan kalau punya rezeki mau diundang, minta didoakan, gitu kan Pak ya? Doakan saya akan berangkat ke tanah suci, akan menaikkan ibadah haji atau umroh, mudah-mudahan menjadi haji mabrur dan mabruroh. Keliling kita, minta didoakan kepada keluarga, sahabat, tetangga dan sebagainya. Tapi jarang kita ketika mau sholat minta didoakan, gitu Pak. Ya kan Pak? Misalnya kita di keluarga di rumah doakan Bapak ini mau sholat berjamaah, mudah-mudahan sholat Bapak diterima oleh Allah, atau sholat menjadi mabrur atau mabruroh. Jarang ya Pak, kayaknya sih jarang juga ya. Atau mau berangkat melaksanakan menaikkan puasa di bulan Ramadan, doakan saya besok akan melaksanakan salah satu perintah Allah, puasa di bulan Ramadan, mudah-mudahan puasa saya mabrur atau mabruroh, artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarang ya Pak, jarang minta doa. Kalau padahal sama ibadah haji rukun Islam, sholat rukun Islam, puasa pun rukun Islam. Mungkin kalau ibadah haji dan umroh itu karena biayanya apa? Besar gitu ya, bahkan jutaan, bahkan nunggunya puluhan tahun. Jadi seolah-olah harus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga minta doa. Kalau sholat lah mau diterima kan enggak, yang penting sambil melaksanakan bahasa gitu ya. Nah, justru itulah. Jadi sholat, puasa itu kita minta didoakan juga kepada saudara, terutama keluarga, agar ibadah yang kita lakukan ini menjadi mabrur dan mabruroh. Kalau sudah mabrur atau mabruroh, pasti makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kan tujuannya ada la'allakum tattaqun, agar menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di momen Ramadan ini adalah merupakan rahman rahimnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, di mana di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipatkan segala kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Bahkan ada satu malam yang malam itu kualitas ibadahnya pun lebih baik dari 1000 bulan, yang disebut malam apa Pak? Malam Lailatul Qadar, yang diabadikan di dalam surah Al-Qadar. Malam Lailatul Qadar itu menurut salah satu hadis dalam Fathul Bari, syarah dari hadis Bukhari, Lailatul Qadar itu artinya malam yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena ada peristiwa yang istimewakan, gitu Pak. Kayak kita setiap tahun menyambut 17 Agustus, kenapa tuh Pak?
karena peristiwanya. Sebetulnya ya, bulannya sama dari 12 bulan itu, tapi karena ada peristiwa di dalamnya, ya kan gitu. Ada peristiwa di dalamnya, kemerdekaan itu diproklamasikan pada bulan Agustus tanggal sekian, maka terus diperingati. Sama halnya dengan Lailatul Qadri, itu adalah malam yang diistimewakan oleh Allah karena di dalamnya ada peristiwa yang istimewa, yakni turunnya Al-Quran yang pertama kali di malam Lailatul Qadri. Sementara Al-Quran itu adalah imamnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Kan sering kita ikrar, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama. Sementara imam itu harus diapain? Ditaati, diikuti, baik perintahnya atau larangannya. Berarti hamba-hamba Allah itu harus mengimami Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai imam yang wajib ditaati, dilaksanakan perintah dan larangannya. Ya, salah satu perintahnya adalah lewat Al-Quran, yaitu perintah tentang puasa. Kan diwajibkan, Pak. Kan ada dua, sebelumnya ada dua perintah yang sama-sama wajib, tapi yang paling menggema itu perintah puasa, kan, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sebelumnya ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Sama kan, Pak? Pertama, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu al-qisas apabila terjadi pembunuhan, kan gitu. Wajib hukumnya dilakukan, ditegakkan. Cuma kan belum saatnya karena belum ada wadahnya, kan gitu, Pak. Hukum itu. Tapi begitu yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintahnya sama kepada orang yang beriman dan wajib dilaksanakan. Bahkan kalau membaca dalam fikih yang mengatakan kalau meninggalkan satu hari saja, kalau sholat satu waktu saja, meninggalkan puasa atau sholat tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syar'i, tanpa ada uzur, maka sekurang-kurangnya di neraka itu 1000 tahun. Kenapa? Sekurang-kurangnya itu, maka Allah akan dimasukkan ke dalam neraka itu 1000 tahun. Gitu kalau tidak ada uzur. Yang menjadi uzur dalam ibadah itu kan hanya dua. Pertama lupa, yang kedua karena kesalahan gitu. Ya gitu. Makanya ada doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu doanya. Ya Allah, ya Rabb kami, jangan kau siksa kami karena dua hal. Pertama karena kami lupa atau senantiasa berbuat salah. Itu salah satu. Jadi kalau tidak ada uzur, Pak, siksanya berat. Karena sama-sama wajib. Begitu juga ayat yang sebelumnya. Karena Al-Quran sebagai imam wajib ditaati dan dipatuhi perintah dan larangan. Yang kedua, Lailatul Qadri menurut beliau adalah malam yang sempit. Kenapa disebut malam yang sempit? Malam yang dirahasiakan oleh Allah. Cuma Rasulullah SAW memberikan apa? Memberikan kabar. Tingkatkan ibadah di bulan Ramadan 10 terakhir di bulan Ramadan, karena di situ ada yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak disebutin tanggal berapa, tanggal seberapa. Kalaupun banyak pendapat malam-malam ganjil, itu mungkin pada saat dia menemukan orang berilmu, ya seperti itu. Jadi 10 terakhir baik malam ganjil atau malam genap, yang penting 10 terakhir di bulan Ramadan dia akan tingkatkan ibadah kita. Terutama sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Maka sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah dilakukan bertepatan dengan malam yang mulia tadi, maka dicatat seolah-olah dia sholat dalam 1 tahun penuh gitu. Luar biasa rahman rahimnya Allah. Yang kedua dikatakan Lailatul Qadri yang sempit itu karena orang-orang atau hamba-hamba Allah, baik yang diberi rizki ataupun yang tidak diberi kecukupan, dia dimudahkan untuk bersedekah, dimudahkan untuk berinfak, atau dimudahkan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Dan juga kata beliau disebut Lailatul Qadar malam sempit karena seluruh malaikat pada malam itu turun ke bumi, sehingga bumi itu sempit dengan
turunnya jutaan, bahkan mungkin tidak terhitung malaikat turun. Tanazzalul malaikatu waruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Jadi dirasakan begitu. Yang ketiga, pengertian Lailatul Qadri adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala memutuskan segala urusan hamba-hambanya untuk 1 tahun ke depan. Jadi kita bersyukur kalau Ramadan tahun 2005 Allah memberikan umur kepada kita sehingga bisa menunaikan bulan Ramadan tahun ini. Itu salah satunya atas keputusan Allah Subhanahu wa taala, karena banyak di antara saudara kita, tetangga kita, bahkan keluarga kita yang tahun ini tidak bertemu lagi karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, terutama malam ini kan rata-rata yang hadir di masjid ini usianya sudah di atas 50 kan Pak ya. Kayaknya sih yang di atas di bawah 40 masih dikit ya, bagian kecil karena banyak sudah pindah tempat kan gitu. Tapi kalau yang muda-muda penuh di masjid, maka kata Ali bin Abi Thalib pahalanya lebih besar daripada orang tua. Kenapa? Anak muda itu nafsunya masih kuat, tapi dia mampu mengendalikan, bisa hadir untuk menaikkan kewajiban, nilai kebaikannya lebih besar daripada orang yang lansia udah 60 tahun ke atas atau 70 rajin ke masjid. Nah itu udah wajar. Kenapa? Nafsunya sudah tidak terlalu besar untuk urusan duniawi. Artinya tinggal mempersiapkan bagaimana ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita laksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tadi ini, karena belum tentu kita ditakdirkan oleh Allah, karena itu rahasia Allah akan dipertemukan lagi bulan puasa di tahun yang akan datang. Oleh karena itu sekecil apapun kegiatan di bulan Ramadan ini, masih ada 7 hari ke depan, mari kita maksimalkan baik tilawahnya, membaca Al-Qur'annya, ta'limnya, dan amal-amal yang lainnya termasuk sholat berjamaahnya. Mari kita tingkatkan, mari kita maksimalkan, dan mari kita setelah pasca Ramadan ini lebih ditinggalkan di bulan Syawal, karena Syawal itu kan artinya peningkatan amal Pak. Jadi Syawal itu peningkatan amal. Maka kata Rasulullah, man shoma Ramadanan summa atba'u sittan bis Syawal faka'annama shoma. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa untuk seumur hidup gitu Pak. Jadi mari setelah nanti pasca Ramadan, di Idul Fitri wajib berbuka, haram puasa, dan mulai tanggal 2 Syawal melaksanakan Syawal, puasa di bulan Syawal 6 hari. Kalau kata Imam Ahmad, mau kontinu langsung 6 hari boleh, mau tidak langsung 6 hari sekaligus juga boleh. Kata beliau tidak ada utamanya, dua-duanya laksanakan. Tapi kalau menurut sebagian ulama, terutama Syafi'iyah, kalau yang utama itu lanjut, artinya 6 hari berturut-turut. Tapi kalaupun tidak berturut, itu juga diperbolehkan. Ya, yang penting di bulan Syawal mari kita persiapkan, karena Syawal adalah peningkatan amal setelah pasca Ramadan. Diterima atau tidak sholat, puasa dan sebagainya tergantung akhlak kita setelah melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mudahkan urusan kita semua, dan semoga umur kita diberikan keberkahan menjalankan ibadah puasa tuntas sampai selesai sesuai dengan harapan kita semua, menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang berilmu, menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah, menjadi orang-orang yang penuh hidayah dan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kurang dan lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.